Pernah nggak sih lo lagi rebahan di kamar pas tengah malam, lampu udah mati, tapi otak lo malah kayak lagi muter film fiksi ilmiah yang nggak ada ujungnya? Gue sering banget ngerasain itu. Rasanya tuh kayak ada kabel di otak yang korslet, terus tiba-tiba gue mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat kelangsungan hidup gue besok pagi, tapi rasanya mendesak banget buat dijawab. Gue sering mikir, apakah dunia yang gue lihat sekarang ini beneran nyata? Atau jangan-jangan kita semua cuma bagian dari simulasi komputer yang super canggih milik peradaban masa depan? Gimana kalau sebenarnya semua orang yang gue temuin di jalan, teman-teman sekolah gue, bahkan nyokap bokap gue sendiri, itu sebenarnya cuma karakter non-pemain atau NPC yang diprogram buat ngerespon tindakan gue? Pikiran ini kadang bikin gue merinding sendiri. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang liar banget. Gue ngebayangin kalau suatu saat nanti gue nemuin glitch di dunia ini. Kayak misalnya gue lihat kucing yang gerakannya patah-patah. Atau nemuin pintu yang pas dibuka ternyata cuma isinya barisan kode-kode hijau yang jatuh kayak di film Matrix. Terus pikiran gue lompat lagi ke hal lain yang lebih aneh. Lo pernah kepikiran gak sih? Gimana kalau warna merah yang gue lihat itu sebenarnya beda sama warna merah yang lo lihat? Mungkin yang gue sebut merah itu sebenarnya di mata lo warnanya biru. Tapi karena dari kecil kita berdua diajarin kalau itu namanya merah, ya kita setuju-setuju aja. Kita hidup di bawah label yang sama. Tapi mungkin pengalaman visual kita tuh beda total. Dan itu baru soal warna, belum soal gimana kita ngerasain emosi. Bisa jadi rasa sedih gue itu rasanya kayak rasa marah lo. Kita semua terjebak di dalam tempurung kepala masing-masing tanpa pernah benar-benar bisa nyicipin apa yang ada di kepala orang lain. Gue ngerasa kita ini kayak alien bagi satu sama lain yang cuma pura-pura paham karena pakai bahasa yang sama. Bahasa itu sendiri sebenarnya alat yang sangat terbatas buat ngejelasin liarnya isi kepala kita. Tapi ya cuma itu satu-satunya jembatan yang kita punya supaya nggak bener-bener gila sendirian. Belum lagi kalau gue mulai mikirin soal waktu. Waktu itu beneran ngalir atau cuma ilusi otak kita biar nggak pusing? Gue ngerasa kadang 1 jam tuh lama banget pas lagi nungguin dosen yang ngebosenin. Tapi pas lagi main game atau nongkrong, tiba-tiba udah subuh aja. Gimana kalau masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sebenarnya terjadi di waktu yang bersamaan? Cuma kesadaran kita aja yang dipaksa buat ngelihatnya secara berurutan kayak lagi baca buku lembar demi lembar. Kalau emang gitu, berarti versi gue pas masih bayi dan versi gue pas udah jadi kakek-kakek sebenarnya lagi ada di suatu tempat di dimensi lain. Kadang gue pengen banget bisa narik kesadaran gue keluar dari garis waktu ini. Cuma buat ngintip bentar, sebenarnya gue bakal jadi orang yang kayak gimana sih? Apa gue bakal sukses sesuai ekspektasi orang-orang? Atau gue bakal jadi orang yang bener-bener beda yang sekarang pun gue gak bisa bayangin? Pikiran-pikiran kayak gini sering banget bikin gue ngerasa kecil banget. Kita ini tinggal di planet kecil yang muterin bintang yang juga gak gede-gede amat. Di tengah galaksi yang isinya miliaran bintang. Yang mana galaksi itu cuma satu dari miliaran galaksi lainnya. Terus di sini gue, seorang remaja yang lagi galau mikirin kenapa chat gue nggak dibales, atau kenapa jerawat gue nggak hilang-hilang. Kontras banget kan, antara skala alam semesta yang maha luas sama drama hidup gue yang sekecil semut. Tapi justru itu yang bikin gue mikir, kalau emang alam semesta ini sebegitu gedenya dan gue sebegitu nggak berartinya, kenapa gue harus stres mikirin ekspektasi orang lain? Kenapa gue harus takut buat jadi aneh atau beda? Toh pada akhirnya kita semua cuma debu bintang yang lagi numpang lewat sebentar banget di panggung dunia ini. Kadang gue ngerasa otak gue ini kayak radio butut yang lagi nyoba nangkep sinyal dari dimensi lain. Ada banyak pertanyaan yang gak masuk akal yang terus bermunculan. Kayak misalnya, apa yang terjadi sebelum ada-ada? Kalau alam semesta ini meledak dari satu titik, terus titik itu adanya di mana? Ruang kosong itu sendiri sebenarnya apa? Semakin gue mikirin ini, semakin gue ngerasa kalau logika yang gue pelajarin di sekolah tuh gak cukup buat nampung keanehan realitas. Kita manusia kayak lagi nyoba mahamin samudra luas cuma pakai gayung plastik. Kita ngerasa udah tahu banyak hal, padahal mungkin kita cuma tahu permukaannya doang, itu pun dikit banget. Dan di saat-saat kayak gini, di tengah malam yang sunyi, pemikiran-pemikiran liar ini jadi teman setia yang bikin gue ngerasa hidup gue itu jauh lebih misterius dan lebih keren daripada sekedar rutinitas bangun pagi, sekolah, makan, dan tidur lagi. Ngomongin soal manusia lain tuh sebenarnya jauh lebih bikin pusing daripada mikirin simulasi jagat raya. Gue sering banget ngelamun di angkot atau di kafe sambil merhatiin orang-orang yang lewat.
Terus tiba-tiba kepikiran kalau setiap orang yang gue lihat punya hidup yang sekompleks hidup gue. Mereka punya rahasia yang gak bakal pernah gue tahu. Punya masalah keluarga yang bikin mereka nangis tiap malam, punya mimpi konyol, dan punya memori masa kecil yang masih membekas sampai sekarang. Fenomena ini ada namanya, sonder. Dan tiap kali gue ngerasain itu, dunia berasa jadi penuh sesak. Gue mikir, gimana bisa miliaran skenario hidup yang berbeda-beda ini saling tabrakan tiap hari tanpa bikin dunia ini meledak. Kita semua kayak aktor di film masing-masing, tapi di saat yang sama, kita cuma jadi figuran numpang lewat di film orang lain yang bahkan namanya pun kita nggak tahu. Terus gue mulai mikir soal konsep takdir atau kebetulan. Lo pernah nggak sih mikir gimana satu keputusan kecil yang lo buat, kayak misalnya lo milih lewat jalan tikus atau telat bangun 5 menit, bisa ngerubah seluruh masa depan lo? Mungkin di garis waktu lain, karena gue nggak milih buat jajan di kantin hari itu, gue nggak bakal ketemu teman baik gue sekarang. Atau jangan-jangan semua pertemuan kita itu sebenarnya udah diatur pakai algoritma kosmik yang super presisi. Kayak ada benang-benang tak kasat mata yang narik kita ke orang-orang tertentu di waktu yang tepat. Tapi kalau emang semua udah diatur, terus gunanya kehendak bebas kita apa? Apa kita cuma robot yang ngerasa punya pilihan, padahal sebenarnya kita cuma jalanin skrip yang udah kelar ditulis bahkan sebelum kita lahir? Kadang pemikiran ini makin liar pas gue mikirin soal versi diri gue di mata orang lain. Ini horor sih menurut gue. Gue yang lo kenal, gue yang nyokap gue kenal, dan gue yang musuh gue kenal, itu adalah orang yang beda-beda. Ada ribuan versi diri gue yang hidup di kepala orang lain dan gue nggak punya kontrol sama sekali atas gimana mereka ngebayangin gue. Di kepala satu orang, gue mungkin pahlawan, tapi di kepala orang lain, gue mungkin penjahat paling nyebelin. Jadi sebenarnya gue yang asli itu yang mana? Apa gue itu kumpulan dari semua pendapat orang, atau gue adalah sesuatu yang cuma gue sendiri yang tahu? Gue ngerasa identitas kita itu kayak mozaik yang pecah bertebaran di mana-mana, dan kita capek-capek nyoba nyatuin itu tiap hari biar ngerasa utuh. Dan yang paling bikin gue overthinking adalah soal gimana kita ninggalin jejak. Gue lihat orang-orang sibuk banget pengen viral, pengen terkenal, pengen diingat sejarah. Tapi kalau dipikir pakai logika galaksi tadi, mau sekeren apapun lo, suatu saat nama lo bakal disebut buat terakhir kalinya oleh orang terakhir yang hidup di bumi, terus setelah itu, puff, hilang gitu aja. Semua karya, semua cinta, semua drama kita bakal ditelan waktu. Tapi anehnya, bukannya sedih, pikiran ini malah bikin gue ngerasa bebas. Kalau emang akhirnya kita bakal dilupain, berarti tekanan buat jadi sempurna itu sebenarnya nggak ada. Kita boleh banget buat gagal, boleh banget buat jadi aneh, karena pada akhirnya kita semua cuma cerita singkat yang bakal menguap. Gue jadi mikir mungkin tujuan hidup itu bukan buat nemuin jawaban dari semua kegilaan ini, tapi buat nikmatin aja kebingungannya. Kita ini kayak anak kecil yang dilepas di taman bermain jagat raya tanpa buku panduan. Ada yang sibuk bikin aturan, ada yang sibuk berantem, tapi mungkin yang paling benar adalah yang sibuk ketawa sambil ngerasain angin di mukanya. Gue ngerasa hubungan antar manusia itu sebenarnya cuma upaya kolektif kita buat nggak ngerasa sendirian di tengah kegelapan ruang angkasa yang sunyi ini. Kita butuh pegangan tangan, butuh validasi, butuh dipeluk, cuma buat mastiin kalau, lo ada kan? Gue juga ada kok. Yuk kita bingung bareng-bareng. Ngomongin soal masa depan tuh beneran bikin gue antara semangat sama ngeri sendiri. Lu lihat gak sih gimana sekarang kita udah gak bisa lepas dari layar HP? Gue sering ngerasa kalau HP kita itu sebenarnya udah jadi organ tubuh tambahan. Kita panik kalau HP ketinggalan bukan cuma karena gak bisa pesen ojek online, tapi karena ngerasa ada sebagian dari otak dan memori kita yang hilang. Gue mikir jangan-jangan proses evolusi manusia itu emang arahnya ke sana. Kita lagi transisi jadi makhluk hibrida, setengah biologis, setengah digital. Mungkin suatu saat nanti kita nggak perlu lagi capek-capek ngomong pakai mulut atau ngetik pakai jempol. Tinggal tanam chip kecil di otak, terus kita bisa kirim-kiriman pikiran atau perasaan langsung lewat sinyal wifi kosmik. Kedengarannya keren, tapi bayangin kalau otak lu bisa dihack atau tiba-tiba muncul iklan pop-up di dalam mimpi lu. Kacau banget kan?
Terus gue sering ngebayangin gimana kalau kecerdasan buatan atau AI suatu saat nanti punya perasaan. Kalau sekarang kita yang ngatur mereka, gimana kalau nanti mereka yang mutusin kalau manusia itu sebenarnya cuma beban buat bumi? Tapi ada pemikiran yang lebih liar lagi. Gimana kalau sebenarnya AI itu adalah cara manusia buat jadi abadi? Kita bisa unggah semua kesadaran, memori, bahkan gaya bicara kita ke dalam server yang nggak bisa mati. Jadi pas badan fisik gue udah jadi tanah, versi digital gue masih bisa diajak nongkrong atau dimintain nasihat sama anak cucu gue nanti. Tapi masalahnya, apakah itu beneran gue? Atau itu cuma sekedar algoritma pinter yang pinter banget niruin gue? Gue ngerasa garis batas antara mana yang asli sama mana yang buatan itu makin hari makin burem, kayak kaca yang kena embun pas hujan deras. Gue juga sering mikir soal planet lain. Kita sekarang lagi sibuk-sibuknya pengen pindah ke Mars. Gue ngebayangin beratus-ratus tahun dari sekarang, mungkin bakal ada anak remaja kayak gue yang lahir di Mars. Terus dia ngeliat ke langit dan lihat titik biru kecil yang namanya bumi. Buat dia, bumi itu cuma legenda atau buku sejarah, sama kayak kita lihat zaman kerajaan Majapahit sekarang. Dia mungkin bakal nanya, kenapa ya orang zaman dulu betah banget tinggal di planet yang isinya air semua? Dan di situ gue sadar, kalau definisi rumah itu sebenarnya sangat relatif. Manusia itu makhluk yang sangat adaptif, sekaligus sangat egois. Kita ngerusak satu planet, terus kita nyari planet lain buat ditinggalin. Kita kayak virus yang gak pernah puas, tapi di sisi lain, semangat bertahan hidup kita itu emang luar biasa banget sih. Kadang gue ngerasa kita ini lagi lari kenceng banget ke arah masa depan yang kita sendiri gak tahu ujungnya kemana. Teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijakan moral kita. Kita bisa bikin cloning, kita bisa edit genetik bayi biar lahir ganteng atau pinter, tapi kita lupa nanya, apakah kita masih manusia kalau semuanya udah bisa dipesan sesuai keinginan? Gue takut kalau suatu saat nanti ketidaksengajaan itu hilang dari hidup kita. Padahal menurut gue, keindahan hidup itu ada di cacat-cacatnya, di kesalahan-kesalahannya, dan di hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Kalau semuanya udah sempurna dan terprediksi berkat teknologi, dunia ini bakal jadi tempat yang ngebosenin banget. Kayak main game yang pakai cheat terus-terusan, awalnya seru, lama-lama hambar. Pikiran gue makin melantur pas ngebayangin kalau sebenarnya alien itu udah ada di sekitar kita. Tapi mereka nggak berbentuk kayak makhluk ijo di film-film. Mungkin mereka itu berbentuk gelombang radio, atau mereka hidup di dimensi yang mata kita nggak bisa lihat. Bisa jadi mereka lagi nonton kita sekarang, kayak kita lagi nonton semut yang lagi sibuk bawa remahan biskuit. Mereka mungkin ketawa lihat kita berantem soal politik atau rebutan wilayah. Padahal di mata mereka, kita semua tuh sama aja, makhluk kecil yang berisik di sudut galaksi yang sepi. Pemikiran ini bikin gue pengen bilang ke semua orang buat santai dikit lah. Kita ini cuma butiran debu yang lagi dapat kesempatan buat ngerasain jadi sadar. Jadi mendingan kita nikmatin aja sebelum lampunya dimatiin. Akhirnya, setelah muter-muter dari simulasi jagat raya sampai ke urusan chip di otak, gue selalu balik lagi ke satu titik. Kenyataan kalau gue masih duduk di sini, ngerasain dinginnya ubin kamar atau empuknya kasur, sambil dengerin suara jangkrik atau bising kendaraan di luar. Semua teori gila tadi, mau itu soal kita ini NPC atau soal alien yang lagi nonton kita lewat dimensi lain, sebenarnya nggak ngerubah fakta kalau besok gue tetap harus bangun pagi dan ngadepin realitas yang ada di depan mata. Tapi anehnya, setelah mikir liar sejauh itu, realitas yang tadinya berasa berat malah jadi kelihatan lebih ringan. Gue ngerasa kalau hidup ini emang beneran kayak panggung sandiwara yang absurd banget. Dan karena absurd, ya udah, kenapa gue harus terlalu serius ngejalaninnya? Gue jadi mikir kalau satu-satunya tugas gue di dunia ini adalah jadi saksi atas keanehan-keanehan yang terjadi, sambil tetap berusaha jadi manusia yang gak brengsek-brengsek amat buat orang lain. Gue sering ngebayangin di detik terakhir hidup gue nanti, mungkin bakal ada semacam layar statistik kayak di akhir game yang muncul di depan mata gue. Layar itu bakal nunjukin berapa liter kopi yang udah gue minum, berapa kali gue bikin orang ketawa, berapa jam yang gue abisin buat bengong gak jelas, dan berapa banyak pikiran liar yang pernah mampir di otak gue. Dan di momen itu,
Gue pengen bisa senyum sambil mikir kalau perjalanan gue, meskipun gak sempurna dan penuh kebingungan, seenggaknya gak ngebosenin. Kita semua itu sebenarnya petualang di samudra ketidaktahuan yang luas banget. Kita nggak punya peta, kita nggak punya kompas yang beneran akurat, tapi kita punya keberanian buat terus berlayar meskipun kita tahu ujung-ujungnya kita semua bakal tenggelam di pelukan waktu. Mungkin keberadaan kita ini cuma sebuah kedipan mata bagi alam semesta, tapi bagi kita, kedipan itu adalah segalanya. Rasa sakit pas patah hati, rasa seneng pas nemu lagu baru yang enak, rasa takut pas ngelihat masa depan, itu semua adalah bukti kalau kita ada. Dan ada itu sendiri adalah sebuah keajaiban yang saking gedenya sering kita lupain. Gue jadi belajar buat lebih menghargai hal-hal kecil yang tadinya gue anggap remeh. Kayak bau tanah pas abis hujan, rasa martabak anget di tengah malam, atau obrolan gak jelas sama temen sampai lupa waktu. Hal-hal itu jauh lebih nyata daripada semua teori simulasi atau takdir kosmik yang sering gue pikirin. Ternyata kebahagiaan itu gak butuh jawaban atas semua misteri jagat raya. Kebahagiaan itu cuma butuh keberanian buat hadir sepenuhnya di detik ini juga. Pada akhirnya, gue sadar kalau gue nggak perlu tahu segalanya. Gue nggak perlu tahu apakah ada kehidupan setelah mati atau apakah kita beneran hidup di dalam Matrix. Ketidaktahuan itu sebenarnya adalah ruang buat kita berimajinasi, buat kita berharap, dan buat kita bikin makna kita sendiri. Hidup ini ibarat kertas kosong yang luas banget. Dan meskipun kita cuma dikasih waktu sebentar buat nulis, mendingan kita tulis cerita yang paling gila, paling jujur, dan paling kita banget yang bisa kita bayangin. Gue gak mau mati sebagai orang yang cuma ikut-ikutan skenario orang lain. Gue mau mati sebagai orang yang udah berani mikir liar, berani nanya hal-hal konyol, dan berani ngerasain semua spektrum emosi yang ditawarkan sama hidup yang singkat ini. Jadi sekarang kalau gue balik rebahan dan ngeliat ke langit-langit kamar, gue gak bakal ngerasa takut lagi sama sunyinya malam atau gedenya alam semesta. Gue bakal narik napas dalam-dalam, ngerasain oksigen masuk ke paru-paru gue, dan berbisik ke diri sendiri kalau semuanya bakal baik-baik aja. Mau dunia ini simulasi atau bukan, mau takdir udah ditulis atau belum, gue adalah kapten dari kapal kecil gue sendiri. Dan selama gue masih bisa mikir, selama gue masih bisa ngerasain detak jantung gue bakal terus ngerayain kegilaan ini dengan cara gue sendiri. Makasih ya, udah mau nemenin gue keliling labirin di kepala gue yang agak berisik ini. Sekarang mendingan kita tidur dulu. Siapa tahu di dalam mimpi nanti kita nemuin jawaban yang gak bisa kita cari pas lagi bangun.